Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitroni dari program studi PJJ Teknik Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait review jurnal teori informasi yang ditunjukkan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori informasi yang diampu oleh Bapak Abdul Azam Ajhari, Eskom Mkom. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait 3 jurnal yang saya review. Jurnal pertama itu membahas teknik kompresi data menggunakan algoritma Huffman. Yang kedua menggunakan run length encoding, dan jurnal ketiga membahas terkait dua algoritma ya, membandingkan antara algoritma Huffman dan run length encoding. Di era digital saat ini kita tahu bahwa volume data itu terus meningkat pesat. Jadi data digital hadir dalam berbagai bentuk seperti dokumen, teks, gambar, video, dan audio. Ini tuh menimbulkan tantangan dalam penyimpanan dan transmisi. Jadi penyimpanan data yang besar membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dan juga biaya yang tinggi ternyata. Si transmisi data yang besar membutuhkan bandwidth yang besar dan waktu yang lama. Si kompresi data hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini. Jadi kompresi data adalah teknik untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi yang penting. Dengan mengopresi data, kita juga bisa menghemat ruang penyimpanan, mengurangi bandwidth, dan mempercepat transmisi data. Mengenai hal ini, jadi saya mencoba membandingkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan kompresi data untuk mengetahui seberapa efektif penerapannya untuk mengompresi suatu data, dan khususnya pada file teks. Jadi di jurnal pertama ini membahas pengkodean data teks menggunakan algoritma Huffman, dan jurnal kedua membahas teknik kompresi run length encoding yang biasanya digunakan untuk kompresi file citra, namun efektif juga untuk teks yang memiliki banyak pola pengulangan. Jurnal kedua ini juga membahas terkait peningkatan hasil ya, menggunakan algoritma BWT atau Burrow-Wheeler Transform dan juga sequitur yang membantu mengelompokkan dan mengurangi karakter secara lebih efisien. Jurnal ketiga ini menyoroti permasalahan ruang penyimpanan dan waktu transfer data yang besar, serta konsep redundansi dalam data. Si jurnal ketiga ini dia membandingkan kompresi data menggunakan algoritma RLE dan juga Huffman. Secara keseluruhan, tiga jurnal ini menggarisbawahi pentingnya teknik kompresi data untuk efisiensi penyimpanan dan transmisi, serta mengeksplorasi berbagai algoritma yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi pertama adalah masalah yang diangkat di tiap jurnal. Jadi jurnal pertama ini mengangkat masalah utama yang diangkat adalah penelitian ini tentang kebutuhan untuk mengurangi ukuran data teks yang besar agar lebih efisien dalam penyimpanan dan pengiriman. Kemudian yang jurnal kedua mengangkat masalah efektivitas algoritma RLE dalam kompresi teks. Algoritma RLE bekerja dengan baik pada data yang memiliki banyak karakter ulang seperti citra, namun tidak efektif pada teks yang biasanya tidak memiliki karakter berulang secara berderet. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan menggunakan algoritma BWT dan sequitur untuk mengubah urutan teks sehingga karakter yang sama menjadi lebih berurutan. Dan jurnal ketiga mengangkat masalah untuk mengetahui metode mana antara RLE dan Huffman
yang lebih efisien dalam mengompresi data teks. Dan juga penelitian ini menyoroti bagaimana kedua metode tersebut menangani berbagai jenis data, teks, dan seberapa besar rasio kompresi yang bisa dicapai. Kemudian nilai inovasi dalam setiap jurnal. Jadi jurnal pertama ini inovasinya itu menggunakan algoritma Huffman ya untuk mengkompresi data teks. Dan jurnal kedua ini membahas kompresi data teks menggunakan algoritma BWT dan sequitur untuk meningkatkan rasio kompresi algoritma pada teks. Dan jurnal ketiga, nilai inovasinya itu terletak pada perbandingan langsung antara dua metode kompresi populer yaitu RLE dan Huffman yang diterapkan pada teks. Nah, kita lanjut ke hasil dari jurnalnya. Jadi dari hasil jurnal pertama ini menunjukkan bahwa algoritma Huffman ini mampu mengurangi ukuran data teks secara signifikan. Nah, sebagai contoh, representasi teks ini yang menggunakan kode ASCII membutuhkan 56 bit. Sedangkan ketika menggunakan Huffman itu hanya 13 bit. Jadi dalam kasus yang lebih kompleks seperti teks dengan 100.000 karakter, dengan berbagai frekuensi, algoritma Huffman dapat mengurangi ukuran dari data 800.000 bit menjadi 224.000 bit. Perbandingannya cukup jauh ya. Nah, jurnal kedua menunjukkan bahwa meskipun algoritma BWT dan sequitur berhasil mengubah urutan teks sampel, mereka tidak membuat algoritma RLE lebih efektif untuk kompresi teks. Jadi kombinasi BWT RLE menghasilkan string misalnya ini ya, yang kemudian dikompresi menjadi ini, sedangkan kombinasi sequitur menghasilkan ini yang tetap sama setelah dikompresi. Ini menegaskan bahwa RLE tidak cocok untuk kompresi teks karena karakter dalam teks tidak memiliki pola berulang yang diperlukan algoritma RLE bekerja dengan baik. Nah, jurnal ketiga ini adalah perbandingan ya. Jadi si RLE mampu mengkompresi data teks hingga 0,71%, mengurangi ukuran dari 42 byte menjadi 12 byte. Metode Huffman lebih efisien dengan kompresi hingga 0,95%, mengurangi ukuran dari 42 byte menjadi 2 byte. Oke, kita lanjut ke manfaat dari tiap jurnal. Jadi untuk jurnal pertama, manfaat utamanya adalah penggunaan algoritma Huffman adalah efisiensi dalam penyimpanan dan pengiriman data. Karena ukuran file yang lebih kecil memerlukan ruang penyimpanan yang lebih sedikit dan mempercepat proses transmisi data. Jadi algoritma Huffman merupakan alat yang sangat berguna dalam pengolahan data teks. Jadi memberikan solusi praktis dan efektif untuk kompresi data. Nah, jurnal kedua memberikan pemahaman nih lebih lanjut tentang batasan algoritma run-length encoding dalam kompresi teks dan mengevaluasi alternatif yang mungkin untuk meningkatkan performanya. Walaupun hasilnya tidak meningkatkan kompresi teks secara signifikan, penelitian ini menyediakan wawasannya bagi kita yang berharga untuk mengembangkan metode kompresi teks yang lebih efektif di masa depan. Untuk penelitian ketiga, penelitian ini membantu dalam memilih metode kompresi yang paling sesuai untuk data teks. Jadi si penelitian ini menunjukkan bahwa metode Huffman lebih efektif dibandingkan RLE dalam konteks ini dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan perangkat lunak kompresi yang lebih efisien, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan penghematan ruang penyimpanan dan waktu transfer data. Oke, jadi kesimpulannya dari ketiga jurnal menunjukkan bahwa algoritma Huffman lebih efektif dalam mengoperasi data teks dibandingkan run-length encoding.
Jurnal pertama menunjukkan pengurangan signifikan dalam ukuran data teks menggunakan algoritma Huffman. Jurnal kedua mengevaluasi kombinasi algoritma BWT dan sequitur dengan RLE, namun menemukan bahwa RLE tetap tidak efektif untuk teks. Jurnal ketiga membandingkan langsung kedua metode, menemukan bahwa Huffman mengkompresi teks dengan rasio yang lebih tinggi daripada RLE. Secara keseluruhan, algoritma Huffman terbukti lebih efisien dalam menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat transmisi data teks. Baiklah, berikut daftar pustaka dari ketiga jurnal yang bisa juga diakses di link berikut ya. Sini. Jadi saya kira sekian untuk pembahasan terkait paper review jurnal teori informasi ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.